juga kepada anak-anak semuanya dari Gatekeeper World Finalis Gatekeeper Sugi. Mereka ini adalah anak-anak dari seluruh Indonesia, ya. Ada dari Palembang, ada dari Bandung, ada dari Balikpapan, ada dari Bali, Denpasar, Surabaya, tapi tentu saja juga ada dari wilayah Jabodetabek. Mereka ini merupakan anak-anak yang terpilih dari 15 kelompok orang. Mereka terdiri dari sekitar 300 kelompok di seluruh Indonesia yang kami adakan masa visi itu. Lalu kami pilih mereka ini adalah anak-anak yang mempunyai jiwa entrepreneur. Mereka semuanya ini memiliki usaha, juga bisnis, ada mulai dari kulineri, ya, ada juga dari kesenian, kreatif, ada juga dari teknologi. Mereka ini adalah anak-anak yang untuk masa depan itu memang menjadi anak-anak yang akan ya, itu menentukan masa depan Indonesia. Kekhususan mereka adalah bahwa mereka itu memiliki jiwa entrepreneurship, di mana mereka itu sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Mereka juga bisa menentukan harga, bisa menentukan juga rencana. Tapi yang paling penting adalah mereka itu ingin untuk juga membuat negaranya, bangsanya menjadi maju. Nah, mereka selama mulai kemarin sampai November nanti, mereka akan bersama-sama dalam sebuah kesatuan karantina, di mana mereka itu juga akan belajar bersama dengan senior-senior mereka itu berbagai permasalahan tentang wirausaha. Lalu dari pemantau bank juga ada di muda, dan juga akan mendapatkan beberapa masukan-masukan bagaimana mengambil risiko, bagaimana mereka itu juga berani untuk mengambil keputusan-keputusan. Nah, selama 4 hari ini, lalu mereka akan juga mendapatkan berbagai pembekalan. Dan puncaknya adalah mereka juga akan memamerkan produk mereka, menjual produk mereka, dan juga nanti mereka pada final itu mereka juga bertemu dengan Menteri Pendidikan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Inilah masuki bagaimana mereka itu sudah datang ke sini. Terima kasih sekali semuanya penerimaannya ini, dan mereka tentu saja mengharapkan ya pembekalan dari Bapak juga. Terima kasih. Pertama, kami yang terima kasih Bapak Ibu panitia mau ke sini, dan nanti kami bangga ya. Saya melihat anak-anak bisa kadang mungkin diingat ketika tante saya pengen membuat mantu. Ini menarik sekali gitu. Tante saya punya anak perempuan, lalu yang sang cowok ini naksir kan. Kebetulan sang cowok ini anak yang tinggal sekampung dengan kami. Jadi tentu tante saya tanya sama ibu saya, kenapa si ini anak ini masa kecil? Wah, langsung ibu saya bilang, apa itu boleh? Itu kenapa? Saya tahu dia dari kecil, kata ibu saya. Kalau dia waktu kecil, waktu baru umur berapa ya? 5 tahun gitu ya, datang ke rumah. Dia lihat jambu, ini cerita ibu saya, dia lihat jambu kerutuk yang besar-besar. Lalu dia langsung ngomong ke ibu saya, tante, boleh tidak saya minta bibit pohon ini untuk saya bawa pulang? Terus ibu saya tanya sama dia, untuk apa? Saya mau tanam, karena saya lihat dijual pasti laku katanya. Jadi langsung dia bilang dijual pasti laku. Ibu saya tanya kenapa? Karena ini beda besar katanya. Jadi pasti bisa laku katanya. Jadi banyak anak 5 tahun dia sudah bisa berpikir ketika lihat buah. Makanya ibu saya bilang ini anak pasti hebat dagangnya. Betul-betul dia jadi pengusaha sukses. Karena dia memang kalau dia kerja sama orang, kalau pacarnya kerja sama orang, dia akuntan, terus kan dia usaha sendiri, kan dia punya sense, itu penting. Jadi saya kira kita terima kasih ada buat seperti ini ya, ada satu permata, jadi saya pikir juga ini ada satu hal yang baik. Nah tentu saja tidak bisa hanya sisi dari swasta,
Kami dari sisi pemerintah juga berusaha melakukan pelayanan terpadu satu pintu. Yang bisa disiapkan perdanya. Nanti di semua kelurahan, kalau nanti dari Kementerian Perdagangan juga mau kasih pelayanan yang baik, kita ngurusnya betul satu pintu. Tidak lagi orang datang disuruh ke situ ke sini. Nah kalau untuk urusan di tingkat lurah kan sudah seperti itu. Kita bikin pelayanan sudah seperti kantor, pelayanan di bank. Jadi kalau dengan kelurahan itu yang dari rumah itu tidak pakai AC, tidak pakai loket, orang duduk. Terus ada aqua, ada permen. Jadi orang kurus tidak perlu lagi naik ke atas kemudian segala macam, di bawah yang selesaikan. Urusan KTP segala macam. Jadi kita ingin izin-izin pun seperti itu. Nah ini dua hal. Nah hal ketiga yang paling bahaya dari kami itu apa? Kalau saya jadi oknum pejabat, pengusaha yang jujur yang baik, tapi kalau tidak menyuap saya, lalu saya tidak memberikan kesempatan usaha, ini juga menjadi sebuah distorsi dari sebuah negara pertumbuhan dulu jadi masalah investasi. Nah itu juga satu hal. Kalau di negara maju, beberapa menerapkan peraturan, kalau pengusaha menyuap pejabat, maka yang dipenjara itu hanya pejabat, pengusahanya tidak. Kenapa teori ini diterapkan? Karena saya sebagai pejabat bisa menekan pengusaha. Kalau Anda tidak mau menyuap saya persulit. Karena Anda ingin hidup, Anda ingin besar, ya terpaksalah menyuap demi supaya lancar usaha. Nah itu yang terjadi di kita. Makanya itu harus dibalik. Tapi kalau dibalik sama-sama di penjara, ya sama-sama tutup mulut, jangan mau kita. Sampai ketangkap tangan KPK baru ngaku gitu kan. Itu jangan ngaku-ngaku. Udah ketangkap pun tidak mau ngaku. Nah ini persoalan. Nah ini kita selesaikan bersama. Nah kita harapkan semangat ini orang yang jadi usaha, kita pelan-pelan. Kita juga butuh orang-orang yang usaha punya uang atau belum punya uang pun masuk ke politik juga sebagian dari anak-anak ini. Kenapa? Karena untuk merubah sebuah undang-undang kita butuh mayoritas di 560 anggota DPR. Nah ketika saya di anggota DPR RI, saya mengusulkan sebuah undang-undang pemilihan kepala daerah. Semua yang mau jadi kepala daerah harus diperiksa asal kekayaannya dari mana. Kalau tidak bisa membuktikan, tidak boleh jadi pejabat. Kalau ada pejabat yang kekayaannya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar sama dia hidup dia, sita buat negara. Kita sudah melakukan klarifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada undang-undang nomor 7 tahun 2006. Tapi kita tidak mau lakukan. Nah, nanti kita butuh juga orang yang banyak. Makanya kita bisa saling kerjasama untuk seperti ini. Tapi saya sangat bangga, saya senang dengan adanya buat seperti ini ya. Mesti satu semangat, dipupuk terus. Dan yang penting lagi, kita harus mengerti di dunia ini harta karun terbesar itu ada di kuburan. Kenapa? Kalau aset yang tidak berwujud menjadi berwujud diubah, maka kuburan itu adalah tempat paling kaya. Karena semua keinginan orang, keserakahan orang ditanam di situ otomatis. Kenapa? Tidak ada di dunia ini orang bisa memenuhi semua keinginan dia. Jadi kita kaya raya karena kita punya semua yang kita butuhkan. Kalau kita menginginkan, tidak akan pernah dipenuhi. Nah sikap ini harus dipunya dari seorang pengusaha. Pengusaha yang baik adalah melakukan prinsip mengusahakan kesejahteraan stakeholder, orang lain sebetulnya. Karena kesejahteraan orang lain itulah kesejahteraan kita. Nah itulah usaha sebetulnya. Dan kita nggak bisa seragam. Nah kalau kita pengalaman usaha, saya punya pengalaman usaha yang sangat bodoh di dalam hidup saya. Saya sekolah master, saya geologi S1, saya tambah, jadi saya masuk keuangan, saya membuat pabrik untuk menyupport pertambangan minyak. Nah, ketika pabrik beli untung hebat-hebatnya, tiap bulan bisa untung 150.000 US gitu ya, dolar itu tinggi. Orang asing datang, perusahaan yang besar menawarkan kerjasama dengan perusahaan saya yang kecil. Dia tawarkan kira-kira aset saya dia bilang 5 juta US dollar. Nah, apa yang ada dalam pikiran saya waktu itu? Kamu kurang ajar sekali nawarin saya 5 juta. Saya bisa untung tiap bulan segitu. Nah itu kenapa? Karena sikap kita tidak berpikir mau mengembangkan usaha lebih besar. Kalau dengan bergabung dengan grup yang lebih besar, semakin saham kita dimiliki dari orang banyak, maka kan kita yang mikirnya lebih banyak, yang awasin lebih banyak, dan kesempatan usaha pengembangan juga lebih banyak. Walaupun jumlah saham kita kecil, kita pemasaran yang lebih besar, toh income-nya juga lebih besar. Saya kan begini dasar otak Asia.
Harusnya dari puncak itulah kerjasama dilakukan. Nah sekarang pabrik saya itu terombang itu saja, tutup. Kenapa? Selama ini nggak pernah berani sama pejabat juga, itu sisi yang lain. Tapi saya mau tambahkan itu kesempatan. Dan kita nggak bisa selalu berpikir hanya untuk kita. Pengusaha yang berhasil itu rata-rata melakukan prinsip memikirkan orang lain. Nah, kalau kita baca Full Debt dan Rich Debt-nya Robert T. Kiyosaki itu menarik sekali. Kalau kita baca prinsip-prinsip itu, sebetulnya kita kalau pengusaha kesehatan orang pasti kesehatan kita. Nah, saya kira itu pesan dari saya, modal sudah ada, dari kecil sudah kelihatan. Nah, sekarang yang namanya wirausaha itu pasti suka tanya saya sekarang. Saya kasih kesempatan. Bapak yang atur, Pak moderator. Kita sampai jam berapa nih? Saya ada paling Bapak belum panggil ya? Tergantung nasib berapa lama mereka panggil. Kita urut aja. Silakan. Permisi Pak, Ya, saya apa-apa. Julius, berasal dari Palembang. Saya mau menanya, bagaimana cara untuk menjadi pengusaha yang sukses? Modal utama tadi itu jujur mengerti bahwa kaya raya itu karena punya semua yang kita butuhkan, bukannya semua yang kita inginkan. Dan kita mengusahakan kesejahteraan orang lain, karena kesejahteraan orang lain bisa terkait. Bangsa kita ini bangsa berasaskan dengan gotong royong. Kita ini sosialis gotong royong. Jadi gotong royong ini menarik. Kalau bangsa asing itu dia lakukan sendiri-sendiri, peraturan mengikat dia lalu dia. Kalau bangsa kita gotong royong itu sama-sama ngurusin orang lain. Kalau saya ngurusin kamu, kamu ngurusin saya. Nanti kita sama-sama main. Itu konsep gotong royong. Jadi semua orang mementingkan orang lain. Maka ini yang lain. Ini prinsip gotong royong seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kita kaya karena kita punya semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Mungkin untuk ini saya tambahkan lagi. Ada satu tulisan menarik. Orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak memiliki apapun. Masih cocok gitu ya. Yang miskin kan tidak memiliki apapun kecuali uang yang banyak. Nah, bingung sekarang. Nah, kenapa? Karena begini teorinya. Dia baru beli satu aqua. Kamu punya uang banyak kan? Dia baru beli. Dia merasa belum punya botol yang kedua. Dia beli lagi, punya uang. Begitu dapat ini dia merasa dia belum punya makanan. Dia beli lagi. Merasa belum punya mic, beli lagi. Merasa belum punya ini. Dia selalu merasa tidak punya semua. Makanya dia tidak pernah punya apapun di dunia ini kecuali uang yang banyak untuk beli. Tapi dia tidak pernah punya. Itulah orang paling miskin di dunia. Tapi orang paling kaya di dunia terbalik. Dia punya semua pas-pasan. Jadi dia punya semua kecuali uang yang banyak. Itu orang paling kaya. Kenapa? Udah beli satu, dia pengen beli lagi satu nih, tapi uangnya tidak cukup beli ini. Jadi dia bilang, sudah cukup kok, itu apa? Nah, sama seperti saya. Saya ini orang paling kaya di dunia. Walaupun saya pengen beli banyak mobil, nggak bisa gitu. Jadi saya sudah punya mobil, saya sudah dibatin satu, udah lah, mirip-mirip juga lah, gitu. Nah, begini yang kaya raya, kira-kira seperti itu. Jadi prinsip ini membuat kita tidak serakah, kita tidak mengharapkan segala cara. Bisnis itu berkepanjangan. Dan kenapa mesti go public yang betul? Semakin banyak orang memiliki usaha kita, maka kita akan makin hebat. Nah, ini harus kita lakukan seperti itu. Mungkin saya salah, saya bisa tanya sama yang bank, yang tolong beritahu. Karena saya juga termasuk pengusaha, ya tutup juga pabriknya gara-gara berantem. Tidak boleh dicontoh gitu. Jadi gara-gara itu saya masuk ke politik. Karena ada pepatah Tiongkok kuno bilang begini, orang miskin tidak bisa lawan orang kaya. Bapak saya bilang begitu. Nggak bisa kan? Tapi dunia yang korup, bisa nyogok hakim, nyogok macam-macam. Orang kaya juga nggak bisa nantang pejabat, bangkrut kamu. Tapi saya nantang pejabat ya bangkrut. Tapi bapak saya bilang, kalau mau lawan pejabat, jadi pejabat tenang. Makanya saya jadi pejabat. Baik. Ya, Terima kasih atas kesempatannya Pak. Nama saya Cindy Gilbert. Saya mau bertanya, syarat apa yang harus dimiliki seorang pengusaha yang memiliki usahanya sehingga dapat berjalan dengan baik dan juga dapat berkembang? Terima kasih. Ya,
salah satu juga yang perlu diperhatikan adalah pegawai. Jadi kita harus memperlakukan pegawai itu sebagai manusia, sebagai yang sama dengan kita. Nah ini paling penting. Jadi ketika kita memperlakukan orang lain seperti itu, nah ketika saya mempunyai pabrik, tidak pernah pegawai pabrik saya itu demo saya. Karena saya selalu mensurvei kebutuhan hidup mereka berapa. Ketika ada bonus pun, saya bukan kasih bonus sembarangan, tapi ada mendidik mereka. Saya tidak menilai research, tapi saya lebih baik mereka menentukan pegawai mana yang rumahnya harus dibangun sebagai hadiah. Kalau mereka harus cicil melalui bonusnya. Jadi ini prinsip. Jadi saya bisa di tengah hutan, di tengah ratusan orang pun, saya tidak pernah takut. Karena tambang saya, industri saya harus di hutan. Saya tidak pernah takut. Karena saya memperlakukan mereka seperti saya sendiri. Ini prinsip. Kita tidak boleh mencuri haknya mereka. Kalau bapak saya ngajarkan begini. Lalu kita kerja tambang, kebetulan hampir semua itu muslim. Bapak saya katakan begini. Pegawai kita tidak peduli hari Minggu, tidak peduli tanggal merah. Tetapi begitu Lebaran, Idul Fitri atau Idul Adha, Anda kalau punya uang harus perhatikan mereka. Karena itulah mereka nikmatin 1 tahun di sini. Nah kita mesti siap. Kalau nggak ada uang pun tidak pinjam uang. Nah ini prinsip. Ketika kita punya tim yang kuat seperti ini, dengan kejujuran, kerja keras tadi, tidak serakah tadi, kita akan jadi perusahaan yang besar. Dimanapun kita berada, kita nggak mungkin kerja sendiri. Nah ini prinsipnya harus ada. Ya saya harusnya jadi konglomerat kata teman saya, tapi nasibnya enggak. Jadi pejabat lagi. Karena emosi tadi. Jadi nasib siapa yang tanya mau ditentukan oleh saya. Nah, saya mau Atasya, dipanggil Akia, dan sekolah SMP SMA Insan Suni Jamal di BSD. Apa cita-cita Bapak waktu kecil? Apakah sama dengan pekerjaan Bapak saat ini? Kalaupun sama atau berbeda, bisakah Bapak menjelaskan penyebabnya? Ini pertanyaan politisi. Saya tidak ingat betul cita-cita saya apa, nah ketika berubah-berubah. Saya kalau ingat cerita ibu saya, cita-cita saya waktu kecil itu saya ingin jadi pejabat PT Timah. Di tempat saya itu yang paling hebat itu pejabat PT Timah. Camat pun nurut sama dia. Nah kenapa saya mau jadi pejabat PT Timah? Namanya itu Kawilasi, Kepala Wilayah Produksi. Dia punya mobil mewah, camat mesti numpang sama mereka, listrik telepon numpang sama Timah, kalau nonton film Laskar Pelangi, kebayang nggak? Satpamnya aja belagu. Nah saya itu tinggal persis di kampung Laskar Pelangi. Jadi cita-cita saya ingin menjadi Kawilasi, insinyur tambang. Kenapa menjadi Kawilasi? Saya bilang sama ibu saya gini, ibu saya gitu sama saya. Kalau nanti saya jadi Kawilasi, saya akan panggil itu animar itu, pemborong-pemborong pengusaha itu. Saya akan bilang anak saya butuh anak tupai, tolong carikan. Masih semua carikan. Karena saya melihat pejabat itu minta apa saja semua pengusaha ikutin. Makanya saya bilang sama ibu saya cerita, saya ngomong, saya mau jadi Kawilasi karena suka saya panggil perintah-perintah seperti itu. Itu cita-cita saya waktu kecil. Jadi bapak saya ingin saya jadi dokter. Karena di sana banyak dokter, tidak ada dulu susah dokter. Banyak orang mati. Makanya waktu saya kerja, bapak saya paksa saya masuk ke kedokteran. Makanya saya mendaftar tuh ke UI. Saya mungkin karena ada masalah apa, kurang cerdas atau kurang fair, saya tidak boleh masuk fakultas kedokteran UI. Akhirnya tidak dapat UI, tambah kalah UKI. Jadi saya kuliah di UKI 1 minggu kedokteran. Kenapa? Akhirnya begitu saya dapat riset di biologi, saya cita-cita saya ingin kerja di tambang. Jadi pilihan utama itu ada 2 pilihan utama sama kedua waktu masih baru. Jadi yang pertama saya ikut UI, yang kedua pilihan itu tambang ITB. Dua-dua zaman itu buat orang turunan Tionghoa seperti saya itu susah masuk. Itu faktanya seperti itu, banyak yang cerita seperti itu. Yang ceritanya Pak Tamrin Tawagara yang cerita dibatasi untuk masuk UI, apa itu kedokteran. Nah akhirnya saya masuk, saya kemudian baca-baca ada tulisan geologi kerja di tambang. Saya pun tidak ngerti geologi itu apa dulu, coba. Karena ada kerja di tambang, Trisakti ada, diterima, saya masuklah ke Trisakti. Saya
kabur dari Fakultas Kedokteran UKI. Nah, kenapa? Karena saya bayangkan model, saya ini modelnya agak koboi kan. Kalau model saya nanti gunting ketinggalan di perut pasien kan repot kan. Kalau ada tenang gitu ya. Ceroboh gitu kan. Jadi saya putuskan pindah. Bapak saya 7 bulan tidak mau menegur saya. Bapak saya tulis surat. Saya sering tinggal rumah, tidak tahu taruh di mana suratnya berapa lembar. Salah satu isi begini, orang bodoh. Kalau dokter tambah tua, tambah kaya, tambah laku. Kalau insinyur tambah tua, tidak ada yang mau pakai. Nah ini. Terus kalau di kampung dokter dibilang Pak Dokter, mana ada panggil Pak Insinyur. Nah ini bapak saya. Bapak saya itu terobsesi dokter. Lihat banyak orang miskin tidak bisa tertolong. Itu cerita. Nah lalu saya masuk biologi, bapak saya sakit, saya pulang, saya jadilah pejabat, jadi pengusaha, ikuti bapak saya. Ketika bank lagi bunganya itu naik posisi tahun 89 yang lagi tinggi-tinggi. Dan PT Timah Pak Kuntoro sedang melakukan restrukturisasi 6 bulan tidak bayar. Jadi sudah kerja lobby tidak bayar, bank bunga tinggi. Dan bank tidak mau tahu bunga berbunga. Bapak saya kena sakit, kena refund, saya harus menggantikan beliau di tengah situasi seperti itu. Nah saya belajar bisnis dari situasi yang sangat susah. Dengan hutang, dengan pegawai, makanya maunya berantem dulu. Orang nyenggol-nyenggol dikit di lapangan saya banyak berantem aja. Itu yang tidak boleh ditiru saya bilang. Kalau saya tidak emosi, mungkin saya sudah jadi konglomerat di Indonesia. Karena emosi yang jadi wakil gubernur saja. Ini persoalan yang kedua. Nah jadi lalu saya berkumpul jadi pengusaha. Saya sempat berpikir mau jadi pendeta. Kenapa? Saya pikir masalah di dunia ini nggak bisa selesaikan ini. Ini masalahnya orang munafik nih. Ini dosa di masa ini. Ini saya ingin tahu dari kecil bisa bertumbuh orang begitu kan. Nah, mau jadi pendeta, saya mikir saya berani nggak lepaskan jam tangan, kartu kredit, mau jadi pendeta gaji kecil, nggak bisa nyanyi lagi kawan juga. Tapi kalau orang mati, kita nyanyi panas, mau nangis dia ketawa. Ini masalah juga ini. Ini masalah. Oh, masih bisa diatasi lah. Cari istri yang bisa musik, bisa nyanyi, kira-kira gitu kan. Nah, jadi ini cerita. Pakai istri saya itu bisa musik, bisa nyanyi. Saya cari di gereja. Nah, saya pikir mau jadi pendeta gitu kan. Di gereja bisa piano, bisa nyanyi gitu kan. Tapi dari pertama saya pikir jadi pendeta repot juga ya jadi pendeta ya. Saya bisa tolong orang juga. Nah, saya balik itu bapak saya pulang sembuh. Saya ambil sekolah MBA. Saya pikir saya mau jadi biologi, mau pergi ke Kanada. Dia kerja di Kanada, perusahaan tambang, perusahaan asing, nanti ditempatkan di Indonesia. Jadi pegawai Kanada, gaji Kanada, tapi tinggal di Indonesia. Wah hebat, bisa kaya. Kira-kira seperti itu. Makanya saya mau ambil master keuangan. Tapi begitu saya masuk, ambil keuangan, bapak saya sakit, meninggal. Saya harus nanggung semua hutang, saya harus kembali. Tidak mungkin saya lari. Nah, dari kerja itulah saya berpikir, saya mau jadi konglomerat dengan keuntungan perusahaan yang hebat. Nah, ternyata orang miskin terlalu banyak. Yang sakit, yang mau sekolah, yang rumah roboh. Di situ bapak saya pernah ngomong waktu masih hidup. Bapak saya bilang, kamu jadi pejabat saja, bukan soal karena mau jadi lawan pejabat. Bapak saya bilang, kalau kita punya 1 miliar, sedekahkan untuk orang miskin. 500.000 saja dulu dari UMP ini kira-kira 400.000 lebih. Kita yang bantu 2.000 orang. Kampung kita 9.000 orang, kalau 2.000 orang bilang mau bagi 500.000 bisa mati di pagar kita. Lagi pun kita tidak punya uang 1 miliar untuk kita sedekahkan. Kalau ada pun tidak cukup. Tapi kalau kamu jadi bupati, jadi bapak saya jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan itu. Dan kamu kuasai ratusan miliar. Kamu menghabiskan uang kampanye, tapi kamu menguasai uang lebih banyak untuk tolong rakyat. Nah, di situ saya mulai berpikir, kenapa saya tutup? Karena mau mukul pejabat, gitu saja. Nah, saya kesel, dihambat terus. Dia bilang pabrikku ditentukan oleh saya memang bukan. Aku tutup saja. Jadi nggak heran, kalau sekarang saya bilang saya galak, saya sudah setengah lebih jinak di situ. Pabriknya $1 juta gitu. $1 juta mana mungkin kita
kita udah ditutup. Nah pikiran pejabat itu pasti kamu takut. Nah saya tidak pernah takut. Saya hanya berpikir sekali-sekali kamu saya pukul, baru kamu takut sama saya. Dan dia pasti berpikir nggak mungkin pengusaha rela ditutup pabriknya $1 juta hanya gara-gara tersinggung sama dia. Jadi saya pikir karena kamu pikir nggak mungkin, biar saya bikin jadi mungkin, dan kamu jadi takut. Nah itu nggak boleh biru, ini sisi gelap. Semua orang punya sisi. Ya kayak Batman itu lah. Saya suka dark justice loh. Karena saya punya sisi gelap gitu. Jadi saya juga sama. Saya suka menghayal macam-macam, ngantongin granat, yang macam-macam, yang orang mau saya timpuk. Ya itu sama seperti anak muda gitu. Saya juga menghayal saya seperti Gusti, ngantongin domestik, ada mukul-mukul, kadang-kadang pukul kepala juga, tapi saya pikir, ya kita ya seperti itu gitu ya. Tapi saya kalau Roma Irama, yang dulu saya kira dia baik, yang nyanyi-nyanyi, jangan menggadang, merana karena judi, makanya saya nggak pernah judi. Karena itu lagunya Roma Irama, saya dengar di kampung. Ini dengan buat-buat itu saya jadi tidak berjudi, tidak begadang. Nah ini pengalaman. Dan kemudian saya putuskan, terpaksa saya lawan di politik. Saya dulu berpikir saya masuk ke politik tahun 2003, saya tidak mau masuk karena nggak bisa nolong orang miskin terlalu banyak, sakit. Saya berpikir saya mau menang di DPRD, memilih camat yang jujur, yang saya kenal untuk jadi bupati, supaya kasih jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, infrastruktur kepada rakyat. Sehingga mereka tidak minta uang lagi sama saya. Itu niat saya sebetulnya. Karena waktu orang miskin datang, saya bantu, saya kasihan. Saya tidak bantu, kasihan dia. Jadi stres saya. Rumah begitu besar, tapi orang datang terus minta tolong. Makanya saya berpikir kalau saya jadi DPRD yang menang, saya tunjuk bupati yang rajin, saya susun APBD, nolong rakyat, bebaslah orang ke rumah saya. Sehingga saya jadi kaya, tidak perlu menolong orang, tetapi saya senang. Itu pikiran saya. Ternyata partai kalah. Partai kalah, rakyat juga menjadi sobok sebagian. Karena partai kalah, saya hanya dapat kursi sisa duduknya di DPRD. Kemudian ada kesempatan pilih langsung. Lalu masyarakat minta saya maju. Nah saya jadi bupati, saya kasih jaminan pendidikan kesehatan itu. Nah, sekarang saya yang di sana meneruskan, mereka pilih lagi karena mereka bilang keluarga bapak yang benar-benar pikirkan kami. Nah saya juga berpikir sudah selesai karir saya 2007 mau jadi gubernur gagal dicurangin, selesai saya pikir. Ternyata saya diminta Pak Sutioso bantu pegang uang mau jadi presiden. Di situ saya ditawarkan ke DPR RI. Saya juga tidak mau. Tapi kata kawan-kawan mau kembali jadi gubernur 2012, parkir dulu di DPR RI 2009. Kan bapak bilang orang miskin tidak bisa lawan orang kaya nggak bisa datang pejabat. Nggak mau jadi pejabat. Saya balik lagi masuk DPR RI. Sampai di sana saya mau kembali, teman saya bilang, kalau mau cari gara-gara perbaiki Indonesia, Jakarta, bukan di Bangka Belitung. Wah, saya terprovokasi juga dari teman saya. Namanya Ridwan dari Munte, anak HMI. Itu saudaraku, jangan mundur. Itu saya ingat pepatah Tiongkok kuno juga. Kuda yang baik tidak makan rumput di belakangnya, kira-kira gitu ya. Jadi kalau ngetes kuda yang baik, itu kan tidak ada ronsen. Pada kuda dilepas kan. Kalau dia makan rumputnya terus, nah ini kuda perang yang baik. Kalau yang balik lagi makan, itu kuda jangan dipilih. Masa saya balik lagi ke Bangka Belitung jadi calon gubernur? Kalau dicurangin lagi, kalau ada yang jatuh di lubang yang sama, kalau di sini dicurangin kan udah naik tingkat calon gubernur, wah bukan DKI kan. Rupanya itu tidak terkumpul KTP-nya. Nah saya udah agak frustasi mau pulang, teman-teman bilang jangan pernah pulang, bikin malu saja. Sekali bilang Jakarta dan Jakarta, sekalipun tidak dapat, ya sudah, ya Jakarta. Rupanya itu saya diajak nempatin Pak Jokowi. Itulah nasib saya. Dia kata sama saya, gak apa-apa. Sekarang makin dekat ke Merdeka Utara, itu udah Merdeka Selatan. Utara itu kan presiden. Jadi tinggal di Pulau Monas katanya. Jadi kalau tidak bisa menyelesaikan, membuat semua rakyat punya jaminan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan usaha, maka kita nyebrang ke Merdeka Utara. Kira-kira itu teman-teman saya bilang. Nah itulah. Jadi cita-cita saya apa? Saya pun tidak jelas dari kecil, jujur saja. Jadi kalau sekarang saya menjawab, saya berharap ada orang menyelesaikan jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, supaya saya keluar dari politik. Ini bukan habitat saya. Jujur saja, saya itu tidak suka di politik. Makanya kelakuan saya itu bukan seperti orang politik.
Jadi kalau selama tidak ada orang, saya akan lawan terus. Jadi sekarang saya tahu apa cita-cita saya. Bahkan kalau saya harus mati muda pun bisa dibunuh orang karena saya melawan mewujudkan keadilan sosial. Saya sudah pesan sama istri saya, tolong ditulis di pusara saya itu, mati adalah keuntungan. Karena kalau jadi pengusaha tidak disumpah jabatan, jadi pejabat disumpah. Dan alangkah bahagianya kalau kita dikasih kesempatan untuk mati memperjuangkan hak orang lain. Makanya saya bilang tulis di pusara saya, mati adalah keuntungan. Jadi sekarang saya sudah berubah dari tidak jelas mau cita-cita apa. Sekarang sampai titik akhir saya pun saya sudah tahu mau kemana. Nah kalau memang harus seperti itu ya saya terima. Karena ini melawan arus yang sangat besar. Karena akar sebenarnya persoalan bangsa kita adalah korupsi. Dan sekarang kita sedang melawan itu, tentu saja perlawanan orang tidak suka juga akan tinggi. Nah saya tahu persis resiko saya. Nah, saya pesan seperti itu. Saya dari Syarida, dari SMP Unisco 3 Cikarang. Saya mau nanya, seni apa yang Bapak lihat dari bidang politik sehingga Bapak menyampingkan kewirausahaan menjadi politik? Ini bukan seni sebetulnya. Ini persoalan. Usaha saya juga masih ada, tapi saya nggak sempat urus lagi. Ya karena nggak sempat urus saya tutup. Ya kita punya aset, tapi nggak bisa cukup. Nah saya kenapa pilih politik? Karena tadi 1 miliar sebagai pengusaha tidak mampu menolong seluruh masyarakat. Tapi saya di sini sekarang saya bisa membuat Bapak Jokowi, semua orang yang miskin punya kartu Jakarta Pintar, yang sakit tidak perlu menunggu surat keterangan tidak mampu, datang ke puskesmas baksos terus. Kalau jadi pengusaha paling setahun 2-3 kali, sebulannya paling sekali baksos. Itu pun kasih vitamin, kasih sesuatu yang. Tapi kalau orang lagi butuh tidak bisa. Nah, sekarang kita buka. Jadi semua orang punya hak. Jadi gini, kalau kita bicara lebih panjang lagi, sila kelima kita kenapa keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Kenapa? Nah, saya mau jelaskan. Martin Luther King Jr. menggambarkan itu baik sekali. Ketika dia memperjuangkan hak orang hitam setara dengan orang putih tahun 67. Dia katakan, kalau misalnya orang kayak wakil tempat Merdeka Selatan ini digebukin, dirampok, lalu kita lihat, kita tolong, itu bantuan sosial. Karena ketemu. Kalau nggak ketemu ya lewat. Tapi kalau keadilan sosial, kita menjamin sepanjang jalan raya Merdeka Selatan ini tidak ada seorang pun yang dirampok dan digebukin. Itulah keadilan sosial. Maka pendiri negara kita luar biasa menggunakan keadilan sosial. Jadi kalau cuma sekali ketemu orang dibantu itu bantuan sosial. Yang kita mau mewujudkan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Di dalam mewujudkan keadilan sosial itu terus ada orang-orang yang bisa dengan cakap mengadministrasi keadilan sosial ini. Dan itu harus dengan berani. Ketika keadilan sosial ini diinjak, ya kita lawan. Nah saya tidak mungkin bisa melakukan itu sebagai pengusaha. Karena pengusaha tidak bisa datang pejabat bangkrut. Itu. Jadi seninya apa? Ya seni berantem yang lebih cerdas. Silakan. Ya sebetulnya kita harus kendalikan waktu. Kadang-kadang kita saja yang tidak mau. Bangunnya jam berapa misalnya. Ya itu misalnya bangun pagi, tidur jam berapa, main gamenya jam berapa. Harusnya punya waktu untuk kembangkan bahan. Kalau menurut saya, sama seperti saya. Baik teman-teman saya mengatakan, sibuk seperti saya pasti tidak sempat olahraga kan. Semua orang sudah excuse seperti itu. Kalau saya masih olahraga tiap hari 30-35 menit. Makanya saya harus bangun setengah 5. Karena saya jam 7 harus jalan. Saya harus membagi waktu saya. Membagi waktu saya dengan anak-anak saya bagaimana. 6-10 saya turun sebelum anak saya berangkat. Saya mesti doa bersama mereka. Kalau pulang malam bisa cepat selesai. Saya tidak mau cari-cari kumpul-kumpul. Saya politisi yang aneh. Kalau orang bilang kan kumpul-kumpul di kafe, saya tidak pernah lakukan. Jadi kalau di DPR kalau kosong ya saya pulang. Kalau saya ada waktu kosong, saya main dengan anak saya supaya ada waktu. Dari dulu besar kan tidak ada waktu lagi. Jadi kita bisa ngatur.
Nah, saya juga beruntung waktu sekolah di Prasasti yang Mulia, itu menarik, ada beberapa kelompok. Lalu kita kerjasamanya dengan beberapa kelompok dan waktunya sama. Jadi kita harus masing-masing kelompok bisa membagi waktu untuk menyelesaikan tugas. Karena dari 5 tugas, 5 kelompok dengan anggota yang saling silang, waktunya sama semua. Nah ini diatur. Ini tidak ada yang bisa diatur. 24 jam kalau kita itu bisa diatur. Yang penting kita betul-betul disiplin. Kita tidak terlalu mencari-cari alasan, ini pasti bisa. Jadi harus temukan sendiri. Jadi hidup ini harus temukan sendiri. Kadang-kadang butuh meditasi, duduk untuk merenungkan apa yang sudah kita lakukan, bukan mengosongkan diri, mengintrospeksi apa yang kita lakukan. Kita evaluasi itu sudah benar atau tidak. Nah, saya kalau ada waktu saya suka diam seperti itu. Kita harus temukan sukanya apa. Kalau saya suka duduk di bawah pohon, lihatin pohon gitu ya, duduk diam-diam gitu di atas untuk mikirkan, atau duduk di ranjang saya bisa duduk diam untuk pikirkan. Nah ini penting. Mungkin dari sisi agama Anda harus baca kitab suci Anda. Karena itu standar kita. Kalau kita bingung standarnya apa. Jadi tiap hari harus baca kitab suci Anda supaya Anda punya standar. Anda tahu hidup Anda mau kemana, Anda sudah melenceng atau belum, dan Anda bisa makin kenal. Yang harus dilakukan itu Anda harus kenali diri Anda ini siapa. Harus tahu apa kelebihan Anda, apa kekurangan Anda, jadi kamu tahu. Nah ini harus kita tahu seperti itu. Misalnya orang tanya sama saya, kenapa kamu tidak mau ke diskotik, ke night club? Bisa teman saya bilang sama saya waktu saya bersama, saya bisa jawab dengan mereka, oh kamu baik ya pendeta, bukan saya baik atau pendeta. Karena saya tahu saya lebih jahat daripada kamu, saya bilang. Jadi kalau saya masuk ke sana, saya bisa lebih kacau daripada kamu nanti, saya bilang. Karena saya tahu lebih kacau, saya tidak masuk ke tempat itu. Nah harusnya seperti itu kita lihat. Ya. Ada lagi? Atau terakhir? Karena saya harus geser. Kuenya dimakan ya? Secara personal Bapak sendiri, Bapak lebih memilih jadi pengusaha atau politisi? Kalau saya mau jadi konglomerat, jujur saja, makanya saya selalu berharap ada orang yang bisa jadi pejabat yang jujur, yang mau beresin korupsi, kasih orang jaminan supaya saya tidak perlu jadi pejabat. Itu cita-cita saya. Semua orang pengen kaya raya. Saya pengen punya Rans, punya yacht, segala macam. Bapak saya warisan saya pulau, saya pengen punya sifat itu semua. Saya tidak bisa nikmati. Saya ke tempat pemancingan pun tidak pernah mancing. Karena apa? Karena bukan ya sudah terpanggil seperti itu. Saya tidak bisa menolong orang banyak dengan uang saya. Jadi kalau cita-cita saya pribadi, saya pengen punya mobil banyak, jalan-jalan keliling dunia. Itu saya pengen seperti itu. Jadi saya tidak punya kesempatan itu. Makanya saya selalu bilang, kenapa saya kampanye saya sangat galak? Saya selalu bilang begini, kalau orang tidak mau pilih saya, kamu jangan menurani saya, kamu jangan menghakimi saya terus. Saya kan mau bekerja untuk dia, tapi dia tidak mau pilih saya, ya sudah. Kamu jangan menghakimi saya terus. Saya mau kembali lagi, kerja sama orang juga lebih enak. Jumat sudah thanks God is Friday, sampai Senin baru masuk, bos mau bangkrut, gak mau pikirin. Jadi pejabat 24 jam. Hujan gede, Jakarta ada dekat kita. Ini banjir apa enggak nih? Ini jebol apa enggak dam ini? So kita mesti cek handphone kita ini. Jadi kalau mau pilih, paling lagi pengusaha. Ya itu. Ya, sudah. Ya ada satu lagi, kasih ekstra, dapat. Pak, apakah dari pemerintah sendiri ada wadah bagi pengusaha, terutama pengusaha muda, untuk mengembangkan dan memperluas usahanya? Nah, kami sedang menyiapkan di DKI, kami melakukan di Monas. Kita ingin usaha kreatif apa? Terus ada tempat pamerannya kan? Pameran kan mesti sewa, mahal. Maka kami mau menyediakan di Monas, ada beberapa tempat di DKI, termasuk pasar rakyat, itu sewanya harian, untuk gratis showroom. Nah, kami harap tahun depan bisa mulai bangun di bawah Monas. Jadi orang produk-produk seluruh Indonesia yang kreatif, yang belum punya modal, bisa pakai di situ. Kalau dia bisa dapat pasar, dia mampu beli, mampu sewa. Nah itu yang kami akan lakukan, termasuk bantuan modal. Kami baru ini tadi saya mau ke DPRD untuk menjawab tentang Perda PT Jaminan Kredit Daerah. Ini supaya apa? Karena usaha-usaha kecil ini tidak punya jaminan, bank juga tidak mau kasih. Kami mau kasih uang sendiri, uang kami terbatas.
Ya sudah, bank tetap kasih melalui prinsip bank memberikan kredit, jaminannya kami, dia bayar premi kepada kami, sehingga ini akan jalan. Dengan uang seperti ini, uang bank juga tersalurkan, kami tidak perlu modal yang banyak, tapi kita hanya dengan sistem asuransi tadi, kita bisa menjamin. Nah ini akan jalan. Nah itu yang kami lakukan. Yang penting jujur, keras, berani karena benar, bukan berani karena ngaco, itu penting. Ya, terima kasih. Oh, gimana? Ini kelompok foto masih sebagian berdiri atau dua kelompok apa di ruangan? Ya biar lihat ruangan kerja saya. Itu ruangan kerja Pak Modibo 10 tahun.